Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang problematika dakwah pada masa kini dan yang akan datang terkait dengan kompetensi, subjek dakwah, media, dan dana dakwah. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator, yakni Ade Husni Lailatinur. Yang kedua ada Widya Cassandra. Yang ketiga Sri Kukuh. Yang keempat ada Nenden Nulan Septianingsih Tias. Dan terakhir yaitu Aisyah Khairatun Hisan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Silahkan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai problematika dakwah masa kini dan yang akan datang. Persoalan yang sedang kita hadapi saat ini yaitu tantangan dalam berdakwah yang semakin hebat. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan, kepariwisataan, seni dalam arti luas yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan-kerawanan moral dan etika. Yang kedua, kami akan membahas mengenai bentuk kerawanan etika dan moral yang saat ini terjadi. Di antaranya yaitu yang pertama, maraknya perjudian minum-minuman keras. Yang kedua, adanya tindakan kriminal terjadi di mana-mana. Yang ketiga, menjamurnya tempat-tempat hiburan. Dan yang keempat, seks industri yang disebabkan setelah terbukanya turisme internasional di beberapa kawasan. Yang ketiga, kami akan menjelaskan mengenai ketertinggalan umat Islam, yaitu kemajuan teknologi, yang mana ledakan-ledakan informasi dan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang itu tidak boleh kita biarkan lewat begitu saja. Kita harus berusaha mencegah dan mengantisipasi dengan memperkuat benteng pertahanan akidah yang berpadukan ilmu dan teknologi. Kemudian, kemudahan mengakses informasi, yang mana di samping itu kelemahan dan ketertinggalan umat Islam dalam mengakses informasi dari waktu ke waktu pada gilirannya juga akan membuat langkah-langkah dakwah kita semakin tumpul tak berdaya. Selanjutnya yaitu ada misi untuk menghadapi tantangan dakwah masa kini dan yang akan datang. Yang pertama yaitu ada subjek dakwah. Yang menjadi subjek dakwah yaitu seorang dai yang merupakan setiap orang yang mengajak atau memerintahkan orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala atau mengajak orang untuk memahami dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua ada media dakwah. Media adalah alat yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang sangat vital yang merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah. Pemanfaatan kemajuan media teknologi informasi, baik cetak maupun elektronik, sangat menentukan efektivitas dakwah. Kemudian yang ketiga ada dana dakwah. Dana adalah salah satu faktor yang menentukan kelancaran dan efektivitas kegiatan dakwah, karena dana berkaitan langsung dengan sub-sub sistem dakwah yang lain dan idealnya gerakan dakwah yang bersifat organisasi diperlukan semacam bank dakwah. Selanjutnya yaitu subjek dakwah dan kompetensinya. Terkait dengan hukum berdakwah, maka subjek dakwah dibagi menjadi dua macam, diantaranya yaitu yang pertama setiap muslim dan muslimat. Setiap muslim dan muslimat yang sudah dewasa berkewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun yang belum balik, perlu dilatih oleh orang tuanya untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, walaupun dia belum wajib melaksanakannya. Ini kewajiban orang tua, sehingga di saat anak sudah masuk usia balik, artinya sudah datang kewajiban berdakwah, maka anak sudah siap melaksanakannya sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dialami dari proses pendidikan dakwah yang didapat dari orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu setiap organisasi Islam. Setiap organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dapat digolongkan dalam organisasi dakwah, mulai dari kelompok organisasi berskala kecil seperti takmir masjid sampai berskala regional, nasional, bahkan internasional seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Rabita Alam Islami, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya
Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh subjek dakwah atau dai yaitu yang pertama, bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Yang kedua, memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga, memahami pokok-pokok ajaran Islam. Yang keempat, bertauhid dengan kuat dan kokoh. Yang kelima, istiqomah dalam ketakwaan dan sholat terpelihara. Yang keenam, berakhlakul karimah. Yang ketujuh, sabar, tabah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, jujur, teguh, pendirian, dan tegas. Yang kesembilan, mencintai objek dakwah dengan tulus. Dan yang kesepuluh yaitu ikhlas. Macam-macam media dakwah masa kini. Adapun beberapa media yang sangat penting dan strategis untuk dijadikan sebagai media dakwah dalam dunia modern sekarang ini, diantaranya ialah pertama, media elektronik. Media elektronik secara garis besarnya meliputi televisi, radio, handphone atau gawe, maupun beberapa aplikasi seperti Facebook, internet, Instagram, dan beberapa aplikasi lainnya dalam media elektronik yang terdapat pada gawe. Selanjutnya, media yang kedua yaitu media cetak. Tidak kalah penting, media cetak menjadi salah satu media dakwah yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Media cetak ini dapat berupa buku, majalah, buletin, surat kabar, dan media cetak lainnya. Media yang ketiga yaitu media seni budaya. Seni bagi bangsa Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena seni merupakan bagian dari fitrah manusia. Setiap orang senang kepada sesuatu yang indah, karena setiap orang diberikan jiwa estetika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik seni musik, seni vokal, seni kaligrafi, atau seni yang lainnya, selama tidak merusak akidah dan akhlak yang terdapat dalam ajaran syariat Islam. Demikian juga dengan seni wayang, baik wayang kulit maupun wayang orang. Urgensi dana dakwah dalam pelaksanaan dakwah secara organisasi. Setiap penyelenggaraan dakwah secara kelembagaan tentu menginginkan dai yang profesional. Menjadi dai yang profesional perlu belajar fasilitas dan berbagai kitab dan buku sebagai sumber belajar. Fasilitas belajar dan semua itu memerlukan dana. Oleh karena itu, sejarah telah membuktikan bahwa suksesnya dan keberhasilannya dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah tidak bisa lepas dari dana. Di belakang gerakan Nabi ada wanita hartawan dan dermawan yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya. Dia adalah istri Nabi SAW. Selain Khadijah, ada pula yang ikut berkontribusi dalam urusan dana, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam, dan lain sebagainya. Demikian pula pada periode Madinah, banyak para hartawan dan dermawan yang mempersiapkan hartanya untuk dana dakwah, pembebasan budak, dan juga dana perang. Selanjutnya yaitu proses pendirian Bank Dai. Dari penjelasan sebelumnya merupakan letak urgensi pengadaan dana dakwah, dan apabila dakwah dilaksanakan secara organisasi, maka diperlukannya pendirian Bank Dai dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, Bank Dai. Perlunya didirikan Bank Dai yang dikelola dan dikembangkan secara syar'i pula untuk kepentingan dana dakwah jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Selanjutnya, sumber Bank Dai. Sumber dana pendirian Bank Dai dapat diperoleh dengan cara A. Mendata para muslim yang kaya raya atau agniya muslim dan ekonomi menengah. B. Zakat, infak, dan sedekah. C. Pemerintah maupun perusahaan swasta.
Untuk kesimpulannya sendiri, dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa problematika dakwah yang terjadi masa kini dan berpeluang terjadi juga di masa mendatang perlu diatasi dengan cara yang tepat dan yang saling berkaitan. Dengan demikian, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas subjek dakwah atau dai dari segi kekuatan mental, kecerdasan, ilmu pengetahuan agama, dan juga kecekatan dalam penggunaan media dakwah baik elektronik, cetak, dan juga seni. Untuk menciptakan dai yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan, tentu perlu adanya dana untuk menyokong semua yang dibutuhkan dari mulai fasilitas belajar, dai, buku, kitab-kitab yang digunakan untuk belajar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan dana dai untuk menciptakan dai yang berprofesional dan berkualitas. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami membuka 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.